dikasih ke suami. Tentunya dikasih lauk dulu, dikasih lauk, dikasih tempe atau dikasih sayur. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi pada video malam ini. Saya akan menceritakan tentang mitos nasi kangkang atau nasi tangas. Yang belum tahu apa itu nasi kangkang atau nasi tangas atau pelet cinta, silakan tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberitahu bagaimana nasi kangkang ini dibuat. Nasi kangkang ini adalah nasi yang sudah diritual oleh seorang wanita dengan menggunakan darah haid untuk mengikat cinta atau mendapatkan cinta dari suaminya atau dari pria yang diincarnya. Nasi kangkang ini tergolong pelet yang sangat mudah dilakukan karena pelet ini tidak perlu menggunakan dukun, tidak perlu menggunakan menyan, tidak perlu melakukan puasa, dan tidak perlu bantuan orang lain untuk melakukannya. Cukup dilakukan seorang diri, tidak perlu bantuan, tidak perlu puasa, dan tidak perlu biaya yang mahal. Pelet ini sangat murah, sangat mudah, dan sangat ampuh. Siapapun yang terkena nasi kangkang ini, termakan nasi kangkang ini, terkena pelet nasi kangkang ini, tidak akan bisa lepas dari orang yang memeletnya. Dia akan tunduk, akan sayang, cinta mati seumur hidup. Karena pembuat nasi kangkang ini akan membuat ritual ini terus-menerus setiap bulan. Setiap bulan akan menyajikan nasi kangkang untuk suami ataupun untuk pria yang diincarnya. Tradisi nasi kangkang ini berasal dari masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu Indonesia ataupun masyarakat Melayu Malaysia, pokoknya yang rumpun Melayu, hampir semua wanita Melayu ini tahu apa itu nasi kangkang. Tahu apa itu nasi kangkang. Karena ini tradisi mereka, tradisi Melayu. Tetapi orang Jawa pun ada juga yang melakukan ini. Ada juga orang Jawa melakukan hal yang sama. Tetapi nggak banyak. Kebanyakannya orang-orang berumpun Melayu, berbangsa Melayu. Ini sudah terjadi dari zaman ke zaman, dari berkurun-kurun waktu. Dari zaman dulu-dulu dan sampai hari ini masih ada orang yang mempraktekkan ritual ini. Karena ritualnya sungguh mudah, cuma gunakan nasi putih. Oke, jadi kononnya cara membuat nasi kangkang itu sangat gampang. Cukup gunakan nasi putih yang masih hangat. Oke, nasi putih yang masih hangat. Kemudian dikangkangi. Waktu melakukan ini, si pelaku ini dalam keadaan haid. Jadi mengangkangi nasi ini dalam keadaan haid sampai darah haid, darah kotor itu menetes ke nasi. Kemudian nasinya dikasihkan ke suami ataupun ke pria yang diinginkan. Dan ini akan dilakukan hampir setiap bulan. Terus menerus sampai yang pelaku ini bosan sendiri. Untuk mengekalkan cinta dari suaminya, agar tidak dimadu, agar suami tidak selingkuh, agar suami kasih duitnya banyak, agar suami lemah lembut, agar suami jadi penurut. Itulah nasi kangkang. Oke, walaupun katanya nasi kangkang ini kebanyakannya dilakukan para istri ke suami, tetapi banyak juga tidak sedikit, banyak juga wanita-wanita seperti pelakor, wanita selingkuhan melakukan hal yang sama untuk mengikat lelaki yang diinginkan, mengikat selingkuhannya, mengikat pacarnya, atau mendapatkan cinta dari suami orang. Jadi kalau di rumah istrinya tidak melakukan ritual nasi kangkang atau tidak memberikan nasi kangkang, tetapi dikasih nasi kangkang oleh orang lain, oleh selingkuhannya, oleh pelakor, oleh wanita yang mengharapkan cintanya. Jadi para pria hati-hati, bapak-bapak, para suami berhati-hati. Jangan suka
dikasih makanan orang dengan senang-senang dimakan nyam. Mana tahu itu sudah dikangkangi. Kalau sudah dikangkangi, dah termakan kotoran dari wanita yang membuat nasi kangkang ini, sudah tidak ingat apa-apa, tidak ingat keluarga, tidak ingat istri, tidak ingat anak. Yang terbayang-bayang cuma wanita itu aja. Oke, jadi itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.